Padahal cuma modal kelapa metik sendiri di kebun, paling sekitar 50.000 zaman dulu, di bawah 10 pack langsung habis. Seneng sambil sujud syukur, awalnya dikerjain sama anak cucu, sekarang bisa punya 10 karyawan, bisa hasilkan 1.200 biji per hari. Wah, mantap bener. Pertama, ini bahannya kacang hijau ya, yang kualitas super, nomor 1 padat, juga bukan kacang hijau yang kopong atau berongga di dalamnya. Biasa diambil langsung sama supplier di pasar. Banyak kok, per adonan pakai 3 kilo cukup. Di Sarsoraja di wadahnya itu. Kenapa memilih usaha wajik kacang hijau ini? Karena belum ada yang bikin menggunakan bahan dasar kacang hijau. Selain itu, bahannya juga mudah dicari. Belajarnya pun dari simbah, otodidak aja, tidak lihat resep di sosial media manapun. Dicoba 2-3 kali langsung bisa, karena dorongan kebutuhan juga buat perekonomian keluarga. Ya sudah, tidak ada jalan lain selain mencoba gitu. Nah, ini proses pencucian ya, membersihkan kotoran tanah, batu kerikil atau kulit ampas gitu. Sama kalau ada kacang hijau yang jelek itu mengambang sendiri. Biasa dicuci 3 kali sampai bening, bersih, kinclong dan glowing pastinya, serta sampai higienis, menghindari dari kuman bakteri yang ada. Oke, setelah bersih dicuci, kemudian kita masuk proses perebusan ya, langsung sama airnya. Soalnya butuh air yang banyak, direbus sampai jadi bubur kacang hijau sekitar 1 jaman sampai lembut banget. Dimasak menggunakan kayu bakar tradisional agar cita rasanya khas. Memasarkannya cuma nitipin di warung, keliling ke warung A, warung B, warung C, sampai warung Z, diberikan sampel untuk mencoba. Nanti semisal nggak habis bisa dikembalikan, jadi nggak ada penolakan karena tidak merugikan pemilik warung juga. Yang penting kita sama-sama cari rezeki aja gitu. Singkat cerita, sambil menunggu kacang hijau mateng, kita proses pemarutan kelapa. Yang digunakan kelapa sedang, tidak muda dan tidak tua, jadi tengah aja. Sama ini khusus, satu adonan kita pakai 10 kelapa aja cukup. Ngambilnya kelapa ini juga metik sendiri di kebun, jadi memanfaatkan apa yang ada di sekitar. Nah, setelah kacang hijaunya jadi bubur, baru kita masukkan gula pasir rafinasi sekitar 10 kiloan ya. Kemudian masuk kelapa yang tadi diparut itu sebanyak 10 butir. Jadi perbandingannya itu kacang hijau 3 kilo, gula pasir 10 kilo, sama kelapa parut 10 butir. Jadi wajik kacang hijau ini juga masih jarang banget ada di pasaran. Kalau bisa dibilang kita pelopornya khas, beda dari yang lain. Peminatnya juga hampir semua kalangan, mulai dari anak muda, orang tua, simbah-mbah juga banyak. Karena biasanya cocok dibuat cemilan sambil nongkrong ngopi gitu, cocok banget. Diaduk-aduk sampai semuanya merata selama 2 jaman ya guys. Kalau boleh cerita sedikit, dulu modalnya kecil banget, beli bahan kacang hijau sama gula paling cuma berapa kilo, kelapa pun metik sendiri di kebun, bikin 10 pack kita bawa di warung sekitar langsung habis. Sambil terharu ternyata buatanku bisa dinikmati orang. Dari waktu ke waktu peminat semakin bertambah, kita jalani aja prosesnya. Produksi pun naik menjadi 200 piece, 300 piece, 500 piece, sampai saat ini bisa laku 1.200 piece per hari. Tambahkan vanili juga ya buat penyedap rasa kalau sudah mateng, biar tambah wangi nikmat. Kira-kira setengah sendok, makan sesuai selera aja. Kalau kurang tambah lagi, kalau kebanyakan ya dikurangi aja. Dengan sangat jujur sekali, sebenarnya kita juga nggak pernah menyangka bisa sampai saat ini kalau bukan doa suami, doa orang tua, doa karyawan yang selalu mendukung, serta pelanggan setia yang membuat kita bertahan sampai sekarang. Ini sudah mateng ya, tandanya sudah kalis atau sudah asat gitu. BTW in the busway kan masih panas, harus segera dibentuk atau dicetak ya. Soalnya kalau udah dingin agak keras, karena di sini udah kebal panas, suhu, sepuh, spesialis, senior, serta ahli di bidangnya, jadi sudah aman guys. Tempat juga dipandang sebelah mata. Alah, jajanan apa tuh mbak, itu paling nggak laku, udah banyak yang bikin, apalagi jajanan tradisional, ada yang lebih enak lah. Tanggapan saya dalam hati ya, nggak apa-apa, justru tambah semangat, jadi motivasi biar semakin maju. Jadikan itu pemecut supaya bisa membuat produk yang lebih bagus. Walaupun di sini ada 10 karyawan yang membantu, tapi mereka pasti ada keluarga, anak atau orang tua juga yang dihidupkan dari wajik kacang hijau ini, jadi bisa sedikit bermanfaat juga buat warga sekitar. Pengirimannya juga hampir seluruh Indonesia, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Bali, Balikpapan, Papua juga pernah, dari Sabang sampai Merauke. Sempat ngobrol sama owner, ini kan saya izin meliput lihat proses dari awal sampai selesai, terus kalau ada meniru gimana? Oh enggak apa-apa, artinya orang bisa terinspirasi sama wajik kacang hijau ini. Syukur-syukur bisa jadi tambahan ilmu buat yang kepengen usaha juga. Toh rezeki masing-masing tidak akan salah alamat. Justru saya yakin ketika memberi resep pasti diganti berlipat ganda sama yang maha kuasa. Wah, mulia sekali ya guys. Nah, buat teman-teman yang mau nyobain bisa banget dikirim-kirim, hubungi di sini aja ya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya guys.